Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah struktur data. Materi kita kali ini masih membahas tentang binary tree. Namun kita akan mencoba untuk mengimplementasikan binary tree menggunakan bahasa C. Oke, sudah kalian pahami implementasi binary tree? Strukturnya adalah kalian membuat sebuah struct yang mana struct itu untuk binary tree ada satu data dalam struct yang digunakan khusus untuk label atau value dari tree elemen yang akan diisi. Nah, kemudian ada dua struct yang menunjukkan pada alamat elemen selanjutnya. Ada alamat elemen left dan ada alamat elemen right. Nah, itu adalah implementasi dari binary tree. Untuk dalam bahasa C, kita tinggal membuat sebuah struct node. Nah, di sini ada uh, struct untuk left, ada struct untuk right, dan untuk label datanya. Dan ini sudah kalian pahami. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah contoh. Kita akan membuat sebuah implementasi untuk membuat sebuah tree. Ini adalah gambar tree-nya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya? Jadi dari tadi struct yang sudah kita buat, ini adalah gambaran implementasinya. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan dalam bahasa C-nya? Oke, kita bahas. Coba untuk mengimplementasikan contoh tree berikut. Nah, sudah kita bahas bahwa tree ini kita bangun dari sebuah struct, yang mana struct-nya itu ada terdiri dari 3 nilai, yaitu nilai pertama adalah yang merupakan alamat dari elemen yang sebelah kiri, kemudian selanjutnya adalah menyimpan alamat elemen sebelah kanan, dan satunya lagi adalah menyimpan data. Nah, oleh sebab itu, di sini saya mencoba mengimplementasikan ADT-nya. Jadi saya membuat ADT namanya elemen. Nah, ADT-nya itu adalah tipe dari sebuah struct elemen. Jadi saya anggap bahwa satu kotak ini adalah sebuah elemen di mana ada 3 informasi, yaitu tentang datanya. Misalkan di sini datanya saya coba integer ya. Datanya integer, kemudian struct elemen right dan struct elemen left. Struct elemen right ini menyimpan alamat elemen yang kanan. Nah, kalau yang ini berarti menyimpan alamat elemen yang kiri. Nah, ini adalah ADT yang sudah kita buat untuk menggambarkan satu kotak atau satu elemen ini. Oke, paham? Nah, selanjutnya coba kita membuat suatu fungsi untuk meng-create satu tree. Satu tree itu sebenarnya dia bisa kita anggap bahwa ketika satu elemen dibuat, nah ini bisa kita anggap sebagai satu tree. Oke. Nah, bagaimana caranya kita meng-create atau membuat suatu fungsi untuk meng-create tree-nya? Nah, berarti nanti fungsinya ini dia akan mengembalikan tipe data apa? Tipe data akan mengembalikan tree-nya. Dan tree itu tipe datanya adalah tipe data elemen, ya kan? Tree itu adalah tipe data elemen. Nah, yang akan kita kembalikan adalah alamat dari tree-nya tersebut. Jadi yang kita kembalikan adalah ketika kita meng-create sebuah tree, yang kita kembalikan adalah alamat dari tree-nya tersebut. Jadi ketika kita membuat rumah, yang kita punya adalah alamat rumahnya, gitu istilahnya. Nah, informasi atau parameter yang dibutuhkan untuk membuat tree itu adalah untuk membuat suatu tree kita punya setidaknya satu informasi, yaitu data yang akan kita masukkan. Oke, dalam datanya, kemudian kita buat suatu tipe data tree-nya. Nah, ini tree-nya itu berarti kita membuat suatu tempat untuk menyimpan alamatnya. Nah, nanti alamatnya itu kita alokasikan dengan menggunakan fungsi malloc. Oke, berarti kita sudah buat satu kotak ini.
Dari sini kita sudah berhasil membuat satu kotak ini yang disimpan alamatnya di dalam variabel tree. Nah, selanjutnya kita tinggal memasukkan informasi-informasi dalam elemen yang ini. Informasi dalam elemen ini yaitu kita masukkan datanya itu ke bagian sininya berarti ya. Datanya ke sini, datanya tipenya integer. Left dan right-nya kita set dulu 0. Oke. Nah, karena dia merupakan sebuah fungsi, berarti kita harus me-return suatu nilai. Nilai apa yang akan kita return? Kita kembali lagi di sini. Fungsinya itu akan mengembalikan alamat dari alamat tipe datanya elemen. Berarti dia mengembalikan alamat tree. Nah, tree-nya ini kenapa nggak ada bintang? Karena tree-nya ya sudah kita dari awal sudah kita declare bahwa dia itu alamat. Oke, jadi kita tinggal return tree-nya itu. Oke, dari sini sudah dengan dua fungsi ini sebenarnya kita sudah membuat suatu fungsi yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat elemen tree. Nah, misalkan di sini sebuah fungsinya di main. Fungsi main. Yang pertama ini elemen bintang tree. Berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel alamat dari tree, ya, sebuah variabel alamat dari elemen yang namanya nama variabelnya itu adalah tree. Kemudian nanti kita buat sebuah tree itu, buat masukkan datanya, yaitu datanya 8, jadi kita create tree awal kita create, kemudian elemen, berarti kita di sini membuat satu tree baru yang isinya adalah 8. Nah, berarti di sini kita membuat suatu tree baru yang isinya 8, kemudian selanjutnya kita mau menambahkan data baru gitu. Kita mau menambahkan data baru, kita buat lagi bagian dari sebuah tree. Jadi di sini, ini misalkan contohnya ini isinya 8, kemudian kita mau bikin data baru atau bikin cabang baru di dalam tree tersebut. Nah, cabang baru ini kan tree juga kan. Nah, jadi kita buat lagi sebuah tree atau kita sebut sebagai subtree yang dia nanti akan menjadi subtree kiri dari tree yang utama. Kita create 38. Ini berarti kita punya dua tree. Oke, kita punya dua tree. Tree pertama itu isinya 8, tree kedua itu isinya 38. Nah, dari sini berarti kita sudah punya dua tree, 8 dan 38. Kita mau jadikan 38 itu sebagai subtree kiri dari yang tree. Bagaimana caranya? Nah, tree left itu yang awal kita deklarasikan, berarti kalau di sini tree left-nya itu berarti di sini tree left pasti sama dengan ini adalah sama dengan 0, ya kan? Ini sama dengan 0. Ini juga tree left, tree right, ini semua akan sama dengan 0. Kemudian, nah, kita ganti tree left ini sebagai subtree. Jadi tree left kita ganti masukkan subtree kiri karena kita mau jadikan ini sebagai bagian dari yang sebelah kirinya. Kemudian ini kita jadikan, nah udah, jadi ada 8, kemudian di subtree dari 8 itu ada 38. Nah, kita mau bikin lagi nanti elemen subtree kanan. Kemudian kita masukkan tree right subtree kanan. Nah, atau kita mau bikin lagi, misalkan bikin lagi sebuah tree baru. Misalkan namanya tree new tree. New tree itu new tree itu kita create dulu. Create tree, misalkan new tree isinya 10. Nah, ini mau kita simpan di sebelah kiri-kirinya lagi. Jadi kita tinggal tree left. Ini kan sudah ada ya, tree left itu tadi subtree kiri ya. Nah, ini bisa kita gini lagi. Left lagi,
sama dengan new tree. Nah, gitu. Jadi kalau yang di sini, misalkan ini adalah tree. Ini left, ini left. Kalau ke sini left, right, left, left. Jadi kalau misalnya saya mau mengakses yang ini, berarti dia itu adalah tree, left, dari sini tree, left, kemudian right, ya. Right sama dengan, kalau yang left tadi sudah ada ya, new tree. Misalkan di sini juga saya sama, misalkan new tree juga, artinya isinya juga nanti adalah atau kita bikin baru lagi, nggak apa-apa, new tree. Boleh seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu cara implementasi yang tree yang kita bisa ngecek gitu. Artinya strukturnya tidak ada aturan, kita bisa simpan 14 di sini, 26 di sini, 30, selama dia itu masih ada hubungan ke root-nya, masih bisa kita telusuri. Nah, kemudian cara menelusurinya kita kemarin sudah mempelajari ada yang namanya pre-order, post order, dan in order. Coba misalkan kalau pre-order, di sini ada fungsinya, fungsi yang kemarin menggunakan fungsi namanya rekursif, ya. Kita menggunakan fungsi rekursif. Nah, ini sudah bisa kita membangun sebuah tree, nanti bisa dilakukan proses pre-order atau post order atau in order. Nah, oke, ada lagi aturan lain ketika kita mau membuat sebuah tree. Aturan lainnya adalah misalkan kita inisialisasi awal tree kita itu, contohnya adalah yang pertama nilai yang kita punya di tree pertama 20. Nah, ketika kita masukkan suatu data baru, katakanlah data itu suatu nilai A, kita harus cek apakah nilai A itu akan disimpan di kiri atau di kanan. Cara mengeceknya adalah kita mengecek apakah A itu lebih kecil atau lebih besar daripada 20. Nah, ada sebuah aturan bahwa misalkan jika nilai A yang akan kita simpan itu lebih besar daripada 20, daripada nilai yang sudah ada, maka kita menyimpannya di sebelah kanan. Kalau dia lebih kecil dari 20, maka kita simpan di sebelah kiri. Nah, oleh sebab itu, nanti struktur tree-nya itu sudah menjadi tree yang berurut. Nah, coba misalkan data yang pertama kita masukkan misalkan 13. Nah, 13 karena dia lebih kecil dari 20, maka kita simpan di sebelah kiri. Kemudian data yang masuk selanjutnya adalah 17. 17 itu lebih kecil daripada 20, maka dia akan masuk ke subtree yang kiri. Subtree yang kiri apakah kosong atau tidak? Ternyata tidak kosong, maka kita simpan, kita cek lagi 17 itu lebih kecil atau lebih besar daripada yang sudah ada, daripada 13, ternyata dia lebih besar, maka disimpan di subtree yang kanan. Begitu selanjutnya. Jadi di sini ada sebuah struktur tree yang sudah kita susun sedemikian rupa sehingga ada aturan bahwa yang sebelah kiri itu selalu lebih besar dibandingkan yang sebelah kiri itu selalu lebih kecil nilainya dibandingkan dengan parents-nya. Kalau yang sebelah kanan dia akan selalu menjadi lebih besar dibandingkan parent-nya. Nah, bagaimana caranya kita mengimplementasikan dalam bahasa C? Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita menggunakan ADT elemen struct yang terdiri dari 3 informasi tentang datanya, informasi alamat untuk anak yang kanan, dan informasi alamat untuk anak yang kiri. Nah, di sini jelas ya. Kemudian ada suatu fungsi sama, ini adalah fungsi untuk ketika kita mau mengalokasikan sebuah memori, ketika sebuah data di-create. Nah, kemudian abaikan dulu ini fungsi untuk transfer atau penelusuran tree-nya. Kita lanjut ke bagaimana caranya kita menginsert atau memasukkan suatu data yang baru. Misalkan insert, namanya saya sebut sebagai insert order data. Saya menggunakan prosedur karena kita ingin merubah suatu tree
yang sudah ada. Jadi kita tidak meng-create tree baru. Jadi cukup dengan menggunakan prosedur. Informasinya apa yang kita butuhkan, parameter yang pertama adalah tentu saja data yang masuk yang mau kita masukkan ke dalam struktur tree yang sudah ada. Kemudian struktur tree yang sudah atau yang sudah ada dan yang akan kita tambahkan data barunya. Oke. Tipe data yang kita masukkan adalah integer, disesuaikan dengan elemen di sini datanya adalah integer. Kemudian tree-nya itu adalah sebuah pointer, ya kan. Tree-nya itu adalah sebuah pointer. Jadi tipe datanya adalah pointer. Namun karena di sini tipe data yang ini, jadi dia selain sebagai input, dia juga akan berperan sebagai parameter output. Jadi dia parameter input output. Oleh sebab itu kita membutuhkan pointer. Jadi pointer dari pointer tree, maka bintangnya ada 2. Jadi kita melakukan parsing. Nah, selanjutnya di sini kita juga melakukan menggunakan fungsi rekursif. Jadi ketika kita mendesain sebuah fungsi rekursif, yang harus kita pikirkan terlebih dahulu adalah ketika fungsi yang terakhir itu ngapain sih. Nah, sama seperti yang tadi pre-order itu yang terakhir kita ngeprint kan. Nah, kita yang terakhir itu adalah kita meng-create atau menyimpan data di tree yang paling ujung. Nah, tree yang paling ujung itu tandanya adalah ketika tree-nya itu adalah null. Oke, ketika alamatnya itu adalah null, jadi tidak ada alamat, maka kita create sebuah atau kita simpan data di yang null tersebut. Selainnya, jika datanya itu data yang kita mau masukkan itu lebih kecil dibandingkan dengan data yang ada dalam struktur tree tersebut, maka kita simpan atau kita insert order data, kita panggil lagi fungsi ini, kita simpan datanya itu di yang sebelah kiri. Selainnya kita simpan datanya itu di sebelah yang kanan. Seperti itu. Jadi sangat simpel ya menggunakan fungsi rekursif untuk menginsert data yang berdasarkan pada aturan tadi, aturan bahwa ketika datanya lebih besar kita simpan di sebelah kanan, ketika datanya lebih kecil kita simpan di sebelah kiri. Nah, kemudian bagaimana mengimplementasikan dalam fungsi main? Dalam fungsi main, fungsi utamanya sama seperti awal, jadi kita inisialisasikan terlebih dahulu ada sebuah tree, inisiasi awalnya dia adalah null. Kemudian kita langsung bisa lakukan insert order data. Nah, insert 8, kemudian tree. Nah, nanti dia akan masuk ke fungsi yang atau prosedur yang ini. Kemudian kalau null, dia langsung akan memasukkan ke tree yang tadi null tadi. Tapi kalau misalkan ada isinya, maka dia akan cek apakah 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari 8 dan sebagainya. Kemudian kalian bisa melakukan penelusuran untuk melihat hasilnya dengan prosedur pre-order, post-order maupun in order seperti itu. Ya, ini return null ya. Oke, seperti itu implementasi tree dalam bahasa C. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar ataupun di spot. Kuliah untuk hari ini cukup sekian, nanti tugasnya akan saya berikan di kolom deskripsi atau di kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.